Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudariku sekalian. Salam bahagia bagi kita semua. Tiba saatnya kita akan kembali bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan dan menaikkan syafaat kita kepadanya. Untuk itu, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dengan ucapan syukur, dengan kerendahan hati. Karena kami percaya Tuhan mengasihi kami. Tuhan memelihara hidup kami. Tuhan yang menjadi penolong kami dalam setiap kesulitan yang kami rasakan. Dan Tuhan juga sumber anugerah dalam hidup kami. Untuk kami boleh merasakan bagaimana berat besarnya kasih-Mu dalam hidup kami. Tuhan, berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu pada saat ini. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman-Nya yang akan kita dengarkan pada hari ini terambil dari kitab Markus 12 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-25. Demikian bunyinya. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita sering sekali ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam hati kita tentang kerajaan surga. Mengapa pertanyaan itu muncul? Karena memang belum ada siapapun yang bisa menyatakan bagaimana kerajaan surga selain pemilik kerajaan surga itu sendiri, yaitu Tuhan kita. Oleh karena itu banyak hal yang menjadi pertanyaan. Demikian halnya pada saat ini, orang menceritakan tentang seorang perempuan. Perempuan itu mempunyai suami 7. Mengapa sampai 7 suaminya? Karena ketika dia menikah dengan laki-laki pertama meninggal, laki-laki kedua meninggal, sampai laki-laki ke-7 meninggal. Pada akhirnya dia juga meninggal. Nah, pada saat datang kerajaan Allah, siapakah yang menjadi suaminya? Itu yang menjadi pertanyaan. Kemudian apa kata Yesus menjawab? Kamu benar-benar sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Jadi artinya bahwa ketika memikirkan hal yang demikian, berarti memang benar jelas kita belum mengerti tentang apa isi firman Tuhan. Dan kita benar-benar sesat karena kita memikirkan secara akal kita. Kemudian yang kedua, Yesus katakan bahwa di dalam kerajaan surga, ketika orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Itu artinya bahwa beda sekali kehidupan di dunia ini dan kehidupan ketika kita bangkit dari kematian. Jadi, apa yang perlu bagi kita pada saat ini? Sebagaimana yang dipertanyakan tadi, apakah dia kawin? Siapakah yang menjadi suaminya? Maka sekarang juga banyak orang, ketika dia pergi ke kuburan umpamanya, kita melihat ada yang membawa rokok, ada yang membawa makanan, dan ketika orang mati juga, sering sekali ada yang mengatakan, biarkanlah kain yang ini dia punya, ini kain kesayangannya, ini baju kesayangannya, atau biarkanlah Alkitab itu di dalam peti, karena selama dia di dunia dia tidak pernah membaca firman Tuhan. Semoga di sana dia bisa membaca firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semua ini adalah sia-sia karena sangat berbeda kehidupan di dunia dan kehidupan kematian dan sesudah kebangkitan kita. Oleh karena itu, apa yang perlu kita persiapkan? Apa yang kita perlu pikirkan sekarang? Maksimalkanlah kehidupan kita di dalam Tuhan. Dan jangan buat hal-hal yang sia-sia.
Jangan buat hal yang sia-sia, karena memang sungguh-sungguh berbeda. Seperti tadi yang kita katakan, ada orang menaruh Alkitab di peti. Apa manfaatnya? Karena tidak akan ada lagi manfaatnya. Sementara banyak orang yang membutuhkan Alkitab. Mengapa bukan kepada orang yang hidup diberikan Alkitab itu? Ada yang menaruh pakaian-pakaian yang bagus dan sebagainya, sehingga pakaian-pakaian yang bagus itu sebenarnya lebih berguna bagi orang yang hidup daripada orang yang mati, karena memang dia tidak membutuhkan pakaian yang bagus-bagus dan sebagainya. Banyak hal pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan firman Tuhan yang dipikirkan dan yang dilakukan oleh manusia sehubungan dengan kematian dan kebangkitan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan resah. Jangan bawa pikiran ke arah yang belum kita mengerti, yang memang mungkin kita tidak akan mengerti sampai kepada kenyataannya baru kita akan mengerti. Oleh karena itu, sebagaimana pertanyaan orang ini tadi, siapakah yang menjadi suaminya? Mungkin sekarang juga banyak orang yang akan bertanya, dan pernah itu juga menjadi pertanyaan seseorang. Siapa nanti suaminya? Jikalau ada seorang suami punya 2 atau 3 istri, siapa nanti yang akan menjadi suaminya? Atau ada orang yang bertanya, sekarang dia banyak uang. Nah, kita meminta kepada orang yang sudah mati itu supaya dia meninggalkan berkatnya, meninggalkan kehormatannya kepada yang hidup. Apakah itu bisa? Sungguh saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang yang hidup bersama Tuhan yang harus berjuang untuk kehidupannya. Tidak ada peranan orang mati terhadap orang yang hidup. Tidak ada makna atau tidak ada pertolongan orang yang mati terhadap orang yang hidup. Dan tidak ada hubungan antara orang yang mati dan yang hidup untuk memperbaiki kehidupan orang yang hidup. Oleh karena itu, jangan sesat. Jangan sampai kita melakukan dan memikirkan hal-hal yang sia-sia sehingga hidup kita penuh dengan kebingungan. Karena memang sesungguhnya dalam masa kehidupan yang ada di dunia ini, hanya Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita. Tergantung kita, apakah kita menerima, memakaikan kuasa Tuhan dalam hidup kita, atau kita selalu terfokus kepada hal-hal yang lain. Mungkin kita fokus kepada orang yang sudah mati, kita meminta pertolongan kepada orang yang sudah mati, atau kita berharap kepada orang yang sudah mati, atau memikirkan apa yang bisa dilakukan oleh orang mati terhadap kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, teman kita yang paling setia, teman kita yang paling baik dalam kehidupan kita, yang menjadi sumber penolong kita, sumber harapan kita, kepadanya kita beriman dan berpengharapan hanya Tuhan. Oleh karena itu, serahkanlah seluruh kehidupan kita kepadanya dan mintalah pertolongan, mintalah kepadanya apa yang kita butuhkan, dan pikirkanlah apa yang baik, apa yang harus kita lakukan ketika masih ada kesempatan, dan jauhlah pikiran-pikiran yang kita tidak tahu apa jawabannya. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan ya Tuhan. Firman yang mengingatkan kami untuk boleh memikirkan apa yang perlu kami pikirkan dalam hidup kami. Karena memang sesungguhnya kami tidak punya kuasa dan pemahaman, pengertian akan hal-hal yang berhubungan dengan kematian. Tuhan, yang kami tahu adalah bahwa sesudah kami mati, Tuhan akan bangkitkan kami. Bagi orang-orang percaya akan Tuhan tempatkan dalam kerajaan sorga, kehidupan yang bahagia. Tapi ketika kami hidup di dunia ini sebagai orang yang tidak mengenal Tuhan, jauh dari Tuhan, maka kami akan mati sesudah kematian kami. Kami akan dibawa ke dalam kehidupan
penderitaan yang kekal. Oleh karena itu ajar kami ya Tuhan, untuk boleh memaksimalkan hidup kami, memaksimalkan hati kami, untuk terus memikirkan, untuk terus melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu. Jangan biarkan kami memikirkan hal-hal yang tidak mungkin ada jawabannya, sehingga kami akan terus berpikir dan pikiran kami tidak akan mendapat jawaban. Ajar kami ya Tuhan, untuk memaksimalkan pikiran kami, untuk memikirkan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, hal-hal yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini untuk kehidupan kami semuanya. Tolong kami ya Tuhan, berkati kami dan keluarga kami. Ajar kami untuk semakin merasakan bagaimana besarnya kasih dan karunia Tuhan. Dan ajar kami, keluarga kami menjadi orang-orang, keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa pada saat ini tentang situasi bangsa negara kami, situasi dunia ini yang pada saat ini ya Tuhan masih bergumul tentang pandemi COVID-19. Ya Tuhan, kami percaya segala sesuatu yang ada di dunia tidak ada yang terjadi secara kebetulan, tapi ada Tuhan yang bekerja, ada Tuhan yang berkarya di dalamnya. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon kepadamu dalam pandemi COVID-19 yang terus merebak pada saat ini, yang terus melebar dan semakin banyak orang-orang yang terpapar, kami berdoa kepadamu. Tuhan, beri petunjuk kepada kami bagaimana kami mengikuti protokol kesehatan, dan juga kami dari hati kami sendiri boleh ikut ambil bagian dalam rangka memutus mata rantai pandemi ini, sehingga pada waktunya, dalam waktu yang tidak begitu lama, atas perkenanan Tuhan, pandemi COVID-19 boleh berakhir. Tapi semua ini bukan kehendak kami, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Dan ajar kami untuk memaknai situasi ini dalam iman percaya kami, sehingga kami tidak jatuh. Kami tidak jatuh ke dalam dosa. Kami tetap teguh, kami tetap boleh semangat di dalam menjalani kehidupan kami, di dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Terkhusus kami berdoa untuk pemerintah kami yang pada saat ini berprogram untuk memberikan vaksin kepada rakyat Indonesia. Tolong ya Tuhan, semua proses ini berjalan dengan baik, dan Tuhan menjauhkan setiap orang yang berpikir jahat, yang membuat sesuatu hal yang menggagalkan upaya pemerintah ini. Dan juga kami berdoa kepadamu untuk orang-orang yang sudah terpapar. Tuhan, jangan tinggalkan mereka, berkati mereka, bersama dengan mereka. Tuhan, kuatkan hatinya, kuatkan imannya, bantu mereka Tuhan untuk melawan virus di dalam dirinya, sehingga mereka bisa cepat sembuh. Dan juga setiap keluarga-keluarga yang terus berdoa menantikan pertolongan-Mu, dokter yang mendampingi, memberikan pengobatan. Tuhan, kami mohon kekuatan, kesehatan, dan kepintaran. Terima kasih ya Tuhan, setiap keluarga yang berduka karena orang yang dia sayangi, Tuhan ambil karena virus ini. Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan mereka, sehingga mereka boleh merasakan bahwa Tuhan berkuasa atas segala sesuatu yang terjadi, sehingga mereka yakin bahwa semua yang terjadi bukan secara kebetulan, tapi ada rencana indah Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini untuk setiap kehidupan kami. Ajar kami untuk boleh menjadi saksi Tuhan yang hidup di tengah-tengah dunia ini, untuk menyaksikan tentang kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan, dan kebaikan Tuhan. Berkati anak-anak kami, generasi muda, sehingga mereka semua boleh mempersiapkan dirinya untuk menggapai masa depan yang baik seturut kehendak Tuhan. Dan orang tua kami juga yang sudah lanjut usia, berkati mereka ya Tuhan, sehingga orang tua kami juga boleh senantiasa mendapatkan hikmat kekuatan dari Tuhan untuk menjalani hidup di masa tuanya.
Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap orang yang pada saat ini bergumul karena situasi rumah tangga, mungkin ekonomi rumah tangga, mungkin keharmonisan rumah tangganya, mungkin kenakalan anak-anaknya, mungkin banyak hal yang membuat mereka bergumul. Kami mohon kepadamu pertolonganmu, petunjukmu. Tuhan kuasai pikirannya, hatinya di dalam cinta kasih-Mu sehingga mereka boleh mendapatkan jalan keluar karena Tuhan menolong mereka. Terima kasih ya Tuhan. Inilah harapan dan doa kami, dan di atas semuanya ampunilah kami akan segala salah dan dosa kami sehingga kami layak untuk berdoa dan menerima berkat Tuhan dalam hidup kami. Kami datang dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman-Nya yang sudah kita dengarkan pada hari ini. Demikianlah doa syafaat yang sudah kita sampaikan kepada Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, yang melampaui segala akal dan pikiran kamu, akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih.